Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arthur Kusuma dengan RP 500322182 dari Statistika kelas Pancasila kelas 8 yang diampu oleh Bapak Helwi Bumia. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang hasil tugas observasi saya di lingkungan saya, yaitu domisili saya sendiri, yaitu Nganjuk, yang berjudul Studi Observatif Penginternalisasian Nilai Pancasila dalam Pembagian Daging Kurban di Mushola Al-Hidayah Nganjuk. Pada kesempatan kali ini saya outline-nya hanya pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan lampiran. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Pancasila sendiri merupakan dasar negara yang tidak hanya perlu dipahami secara teoritis, tapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial harus hadir dalam tindakan nyata masyarakat, terutama dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama menganalisis dari perspektif pendidikan Pancasila, kemudian mengobservasi praktik sosial yang mencerminkan beberapa aspek seperti religiusitas, peduli terhadap sesama, toleransi, gotong royong, musyawarah, keadilan sosial, dan sebagainya. Kemudian observasi penelitian dilakukan di Mushola Al-Hidayah di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dikarenakan yang pertama kegiatan kurban bersifat keagamaan dan sosial, yang kedua warga yang terlibat sukarela dan gotong royong, yang ketiga yaitu memberi contoh konkret bagaimana penerapan Pancasila di tingkat masyarakat lokal, dan yang terakhir yaitu lokasi mudah dijangkau dan memungkinkan untuk dilakukan observasi partisipatif secara langsung. Nah, nextnya kita ke metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Saya menggunakan kualitatif dengan metode studi kasus di sekitar, kemudian eksplorasi mendalam terhadap konteks kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pengumpulan datanya sendiri, saya menggunakan metode observasi partisipatif, yaitu dengan cara tidak langsung berwawancara. Nah, kemudian aktivitas yang diamati apa saja? Aktivitas yang saya amati yaitu ada proses penyembelihan, pemotongan, penimbangan daging kurban agar merata, kemudian melihat dan mengamati antrian penerima daging kurbannya, dan yang terakhir yaitu pembagian daging kurbannya. Nah, untuk lokasi pengambilan data sendiri, saya mengambil data di Mushola Al-Hidayah, RT 3 RW 1, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nah, observasi dilakukan di lokasi tersebut karena musola ini secara konsisten melaksanakan kegiatan pembagian daging kurban tiap tahunnya dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Yang kedua, proses pembagian daging kurban di lokasi dilakukan secara terstruktur, tertib, dan mengedepankan prinsip keadilan sosial, sehingga relevan untuk diamati dari perspektif pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, biasanya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk yang sila pertama, pengaplikasian terhadap silanya, yaitu kegiatan dimulai dengan doa bersama dan dilaksanakan sebagai wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai tuntunan syariat Islam, menunjukkan penghormatan terhadap ajaran agama. Nah, masyarakat Nganjuk sendiri mengikuti kegiatan diola atau pemotongan hewan kurban di Mushola Al-Hidayah Nganjuk, kemudian mengamalkan Pancasila pertama dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah, termasuk pemotongan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam dan keyakinan agama yang dianut. Kegiatan ini menjadi manifestasi nyata dari ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus menunjukkan penghormatan yang mendalam terhadap nilai-nilai keagamaan. Nextnya yaitu sila kedua, pengaplikasian terhadap silanya, yaitu yang pertama panitia yang menunjukkan kepekaan sosial terhadap masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua ada pembagian daging dilakukan secara adil dan merata tanpa diskriminasi terhadap latar belakang penerima. Nah, masyarakat Nganjuk yang mengikuti kegiatan data atau pemotongan hewan kurban di Mushola yang Nganjuk ini mengamalkan sila kedua melalui panitia yang menunjukkan kepekaan sosial tinggi terhadap kondisi masyarakat yang kurang mampu, memastikan bahwa bantuan didistribusi secara adil dan merata.
Bagian daging kurban ini dilakukan tanpa diskriminasi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan bagi seluruh latar penerima. Nextnya ada sila ketiga tentang pengaplikasian terhadap silanya. Seluruh warga atau masyarakat dari anak muda hingga orang tua kerjasama dalam kegiatan, yakni pembagian daging kurban maupun pemotongannya. Kemudian kebersamaan lintas usia dan status sosial menunjukkan semangat gotong royong dalam persatuan. Nah, masyarakat Nganjuk yang ikut kegiatan di Musola Al-Hidayah Nganjuk mengamalkan Pancasila ketiga dan seluruh warga tanpa memandang usia atau status sosial. Bahu-membahu dan bekerjasama dalam seluruh rangkaian kegiatan bersama lintas generasi dan strata sosial ini secara nyata merefleksikan semangat gotong royong dan mengukuhkan persatuan di antara para masyarakat sekitar yang ikut menyukseskan acara atau kegiatan ini. Nextnya yaitu sila keempat, pengaplikasiannya terhadap sila. Nah, ada yang pertama ada panitia melakukan musyawarah bersama dalam menentukan daftar penerima dan pembagian tugas. Kemudian keputusan diambil secara demokratis dan mengedepankan kebijaksanaan kolektif, di mana masyarakat Nganjuk eh, mengamalkan Pancasila sila keempat dengan panitia secara aktif melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam menentukan daftar penerima serta pembagian tugas yang jelas. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap keputusan krusial diambil secara demokratis, mengutamakan hikmat, kebersamaan, dan kepentingan bersama. Nah, untuk sila kelima, pengaplikasiannya sendiri, yakni yang pertama ada daging kurban didistribusikan secara merata kepada warga yang berhak dan membutuhkan. Yang kedua ada pendataan apa yang jelas untuk menjamin tidak ada yang terlewat dan semua mendapatkan bagian sesuai haknya. Nah, masyarakat yang ikuti kegiatan ini mengamalkan Pancasila sila kelima dan mendistribusikan daging kurban secara merata kepada warga yang berhak dan membutuhkan, didukung oleh pendataan yang jelas untuk menjamin semua mendapatkan bagian sesuai dengan haknya. Nah, sampai di kesimpulan, berdasarkan observasi yang telah dilakukan, pembagian daging kurban di Musola Hidayah Nganjuk merupakan perwujudan ibadah dan cerminan nilai Pancasila. Kegiatan gotong royong dan partisipasi aktif dari berbagai kalangan menunjukkan kuatnya solidaritas dan kebersamaan. Proses yang tertib dan terorganisir mencerminkan distribusi adil kepada yang membutuhkan. Keterlibatan masyarakat dari penyembelihan hingga distribusi adalah bukti nyata pengamalan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, kegiatan ini efektif sebagai media pembelajaran sosial dan moral untuk membentuk karakter masyarakat melalui pengalaman nyata. Nah, berikutnya ini merupakan artikel ilmiah saya tentang yang saya jelaskan tadi, yakni studi observatif penginternalisasian nilai Pancasila dalam pembagian daging kurban di Musola Hidayah Nganjuk. Kemudian untuk link artikel ilmiahnya sudah saya taruh di PPT slide ini, dapat dilihat di bawah https://its.id/m/dokumentasi. Nah, nextnya ini ada lampiran yang eh, foto yang saya ambil waktu pengamatan data ya. Yang pertama ada sapi, dan kemudian ada anak-anak yang dapat saya simpulkan tadi dari berbagai umur. Kemudian ini proses penyembelihan, dan ini proses pemotongan, dan ini penimbangan yang terakhir. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.